السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن الكريم وأعزنا به وجعله لنا هدى وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau seandainya ada yang sakit, dengan berkah majelis kita doakan Allah berikan kesembuhan, amin. Dalam kesempitan Allah berikan kelapangan dalam kehidupannya, amin. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkesesuaian perbuatan hamba dengan apa yang diinginkan Allah. Allah menginginkan kita datang sholat berjamaah. Allah menginginkan kita datang bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat malam. Allah menginginkan kita untuk melaksanakan kajian, kemudian kita laksanakan. Itu namanya taufik. Itu taufik itu termasuk sesuatu yang sangat mahal, karena dia bersesuaian dengan keinginan Allah. Perbuatan hamba bersesuaian dengan keinginan Allah. Makanya yang selalu kita minta kepada Allah itu adalah agar diberikan taufik selalu dalam beribadah, diberikan taufik selalu dalam melaksanakan kehidupan ini. Banyak mungkin di antara kita diberikan keinginan ingin datang ke masjid, ingin datang untuk sholat berjamaah, badan tak memungkinkan, mata tak torang lagi, ya kan, kaki tak kuat lagi. Tapi alhamdulillah, hamba-hamba Allah yang diberikan taufik itu maknanya diberikan kesesuaian perbuatannya dengan apa yang Allah inginkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang datang ke masjid di waktu subuh hari ini termasuk hamba-hamba yang diberikan kabar gembira oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Basyiril masyaina fi dhulam ila al-masajid bin nuri tam yaumil qiyamah." Hamba-hamba Allah yang berjalan ke masjid dalam gelap-gelap malam, berangkat untuk melaksanakan salat subuh, basyir, beri kabar gembira. Apa kabar gembiranya Rasulullah? Yaitu mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Cahaya ini sangat kita butuhkan, cahaya pembimbing di dunia sampai di akhir kelak. Ini akhir zaman kita berada sekarang, Bapak Ibu sekalian. Semuanya mengaku memiliki cahaya, semuanya mengaku memiliki jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jalan sebetulnya tidak ada yang betul, semuanya tertutup. Kecuali di akhir zaman ini hanya satu jalan. Itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat kita untuk menjadikan sebagai pegangan kecuali itu adalah pegangan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dunia sampai di akhirat kelak kita sangat membutuhkan beliau. Sangat membutuhkan beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi kalau tidak salah, panjang sekali hadisnya, kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat kelak kalian akan berkumpul semuanya. Ketika berkumpul, semua orang sibuk dengan urusannya. Ini sekarang kita sangat mencintai apa yang kita cintai. Mencintai istri, istri mencintai suami, orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua.
Orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, kata Rasulullah dalam hadis ini, ketika di hari kiamat kelak kalian lupa terhadap orang yang kalian cintai. Bahkan jangankan orang yang kita cintai, kita takut dengan urusan kita pribadi. Lalu bagaimana wahai Rasulullah ketika itu kalian berkumpul lalu meminta pertolongan kepada siapa yang bisa minta pertolongan? Mula-mulanya kita datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu kita datang berkumpul, demonstrasi lah bahasa sekarang. Berkumpul, jangan buat pelak Nabi Adam. Nabi Adam, engkau ini adalah Abul Bashar, bapak manusia. Sekarang kau lihat keadaan kami Adam, sulit. Keringat ada yang sudah sampai ke hidungnya, ada yang sampai ke keningnya, ada yang sampai dadanya. Sulit kami Adam. Ini matahari sudah sejengkal di atas. Kami haus, kami ingin pertolongan. Minta saja kepada Allah dipercepat ini Adam. Dipercepat hisab kami. Tak mampu, tak kuat kami di sini. Itu di padang mahsyar. Kata Nabi Adam, sungguh saya pernah melakukan dosa yang mana Allah murka ketika itu padaku. Apa dosa Nabi Adam, Bapak Ibu? Mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Kata Allah, Adam, aku ciptakan engkau, aku berikan segala sesuatu untuk engkau. Ingin pasangan diberikan Hawa, ingin kesenangan diberikan semuanya. Apa yang kau minta diberikan. Tapi satu saja Adam, jangan dekati pohon ini. Karena mendekati pohon itu, ya kan, karena godaan syaitan. Nah disitulah mula-mulanya syaitan ini menjadi musuh-musuh yang nyata bagi kita. Padahal kalau seandainya kita ingin tahu, syaitan ini yang nenek moyangnya ini disebut dengan iblis, ya, dia itu awal mulanya termasuk abdun min ibadillahi sholihin, termasuk hamba-hamba yang soleh. Derajatnya tinggi, bahkan setara atau lebih tinggi daripada malaikat. Buktinya tinggalnya di surga. Sangat-sangat abid, rajin beribadah itu iblis. Rajin beribadah, tapi subhanallah, sifat yang muncul daripada dirinya satu saja, yakni sombong. Ketika diminta sujud, ya kan, kepada Adam, apa yang dikatakan? Ngapain sujud kepada Adam ya Allah? Aku ini lebih baik. Pakai sifat aku itu iblis, ya kan? Jadi tidak baik memakai sifat aku. Nah gitu. Sifat aku itu adalah sifat keiblisan. Aku lebih baik, ana khairum minhu. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia dari tanah ya Allah. Aku ini dari api. Malulah, gengsi, sujud kepada sesuatu yang lebih rendah. Sebetulnya Allah tidak ingin hamba-hamba Allah ketika itu untuk sujud kepada makhluk. Bukan itu tujuannya. Tapi Allah ingin melihat sejauh mana kepatuhan kalian terhadap perintah Allah. Adam sombong, dia tak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Murka Allah, kemudian jadi musuh bebuyutan kita. Kemudian digodahlah Nabi Adam alaihissalam, sebelumnya digodah untuk apa? Untuk memakan buah. Kita sebut buah khuldi, Pak, ya? Buah khuldi, kenapa disebut buah khuldi? Wallahu a'lam, dari mana sumbernya? Jadi ini pohon di dalam surga, buahnya sangat ranum sekali, indah memukau, dilihat cantik sekali. Ini Nabi Adam alaihissalam penasaran, ini buah apa? Kenapa dilarang kita untuk mencicipinya, untuk mendekatinya, untuk memakannya? Datanglah iblis dan juga datang di sana rayuan daripada Siti Hawa. Jadi Nabi Adam itu kuat imannya, sebetulnya tak mau. Ini adalah larang Allah Ta'ala. Rayuanlah daripada istrinya, ambillah bang, ya kan? Mantap tampaknya itu, ambil aja lah. Kemudian datang mulai dari kiri gangguan dan rayuan daripada iblis ini, ambil aja lah. Tahu tak engkau rahasianya? Kenapa Allah melarang ambil buah ini? Kenapa? Buah ini adalah kalau seandainya engkau makan, engkau kekal dalam surga. Karena Allah hendak ingin engkau kekal di surga, jangan makan buah itu. Kekal itu bahasa Arabnya khuld.
Ya, kekal itu bahasa Arabnya khuld. Nah, orang kita sebut buah khuldi, buah kekekalan. Jangan dekati buah itu Adam. Kata Allah, ternyata dengan godaan iblis, kemudian dengan rayuan istrinya, akhirnya Adam mengambil buah itu. Kemudian ketika kita mengadu, ya kan? Nanti dari kiamat kelak itu yang ditakutkan Nabi Adam. Saya tak mampu pada hari ini untuk menolong siapapun. Allah pernah murka kepadaku yang belum pernah murka kepada orang sebelumku. Karena belum manusia pertama. Maka kata Adam, hari ini nafsi. Aku urus diri aku, kalian urus diri kalian. Tak mampu aku tolong. Nabi Adam itu. Kata Nabi Adam, kalau begitu boleh jadi kalian coba negosiasi dengan Nabi Musa. Sama-sama pula kita demonstrasi ke Nabi Musa. Nabi Musa, engkau kalimullah. Engkau adalah orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Mulia engkau Nabi Musa. Nabi Musa itu langsung diajak bicara oleh Allah di Bukit Tursina di Mesir, perbatasan antara Palestina yang sekarang dijajah oleh Zionis laknatullah alaih dengan Mesir, arah selatan Mesir. Ada namanya bukit tinggi, Bukit Sinai. Itu biasanya kami kalau di Mesir musim dingin, kawan-kawan pergi ke sana karena di atas itu ada salju, ya kan? Itu tempat Nabi Musa menerima wahyu, berbicara dengan Allah selama 40 hari. Wahai Nabi Musa, engkau adalah kalimullah yang langsung diajak bicara oleh Allah. Tentu mulia. Hari ini kami datang meminta syafaat engkau wahai Nabi Musa. Tolong kami. Kau lihat keadaan kami panas sekali, keringat, haus, butuh minum. Tolong Musa. Kata Nabi Musa, sungguh saya juga pernah melakukan dosa kepada Allah. Yang Allah murka pada hari itu belum pernah murka sebelumnya. Jadi Nabi Musa ini pernah menempeleng orang langsung mati. Entah macam apa lah bentuk tangan Nabi Musa. Sekali tempeleng langsung mati. Jadi ada dua orang Qibti ini suku Mesir, ya kan? Dalam keadaan bertengkar, didamaikan oleh Nabi Musa. Tak mau damai, ditempeleng langsung mati. Ya kan Nabi Musa sebetulnya menempeleng itu memberikan pelajaran, tapi tak tahu ternyata tangan beliau sakti, langsung mati. Subhanallah, kata Nabi Musa, tak kuat aku untuk menolong kalian, tak mampu. Hari ini aku takut kepada Allah, ya kan? Aku urus diri aku, kalian urus diri kalian. Maka kata Nabi Musa, boleh jadi Nabi Ibrahim mampu menolong kalian. Datanglah kepada Nabi Ibrahim. Datanglah pula kita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kau lihat keadaan kami Ibrahim, sungguh menyedihkan. Kami butuh pertolongan engkau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun jawab dengan jawaban yang sama. Tak mampu aku ini menolong siapapun. Diriku saja aku takut, apalagi menolong orang lain. Nafsi, tolong diri pribadi. Kemudian terus begitu kepada para nabi seluruhnya, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Isa. Akhirnya kita pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Tempat kita meminta syafaat, itu yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra, syafaat besar. Jadi di akhirat kelak banyak syafaat. Ada namanya syafaat anak. Jadi kalau ada bapak ibu yang berkebetulan anaknya meninggal di waktu kecil, baik dia usia 4 bulan ke atas, ya kan, baik keguguran atau dia meninggal di waktu kecil sebelum balik. Nah, anak itu nanti akan datang, ya kan, membawakan air untuk minum bapak ibundanya atau handai tolat keluarganya yang dikenal, ya kan, untuk diberikan air minum di mana orang-orang kehausan. Ya kan, atfalu riyadul jannah. Anak-anak itu mereka menjadi anak-anak surga. Mereka tak ada dosa. Mereka datang nanti kepada kita, ya kan, untuk membawakan gelas minum yang itu membuat kita lega sekali. Oleh karenanya salah satu niat yang disebutkan oleh para ulama dalam menikah itu, ada namanya ulama dari Yaman, Syekh Sakran. Beliau memiliki kitab namanya Kitabun Niyatiz Zawaj, kitab niat untuk menikah. Maknanya adalah sebelum menikah itu ada niat-niatnya. Ada niat untuk menikah. Di antara niatnya kata beliau, kalau seandainya memiliki anak, lalu anak itu meninggal di waktu kecil, maka niatnya adalah bahwa anak itu menjadi syafaat di hari kiamat kelak. Maka anak-anak kita yang meninggal di waktu kecil, jangan bapak ibu sedih.
berkabar gembira bahwa itu akan menjadi anak-anak surga. Dia datang kepada ibunya memberikan syafaat, membawakan air minum yang mana kita butuh walaupun hanya setetes segitiga. Ada juga syafaat kawan, ya kan? Syafaatus sahib, syafaatus sadiq, syafaat kawan, yaitu orang yang berkawan karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Mereka juga akan mendapatkan syafaat kelak. Nah gitu. Kita tengok nanti, tak ada kawan kita di surga itu. Lapor ke Allah, ya Allah, ada kawan saya yang semajlis dulu, yang kami sama-sama sholat subuh berjamaah, sama-sama sholat di masjid, kami sama-sama hadir, kami sama-sama bekerja di dunia. Sekarang tak tampaklah dia, entah mana dia di surga. Kalau seandainya di neraka, ya Allah, berikan syafaat kepada dia. Ada namanya syafaat kawan. Ya kan, makanya dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan yang diberikan naungan oleh Allah salah satunya adalah 7 orang, di antaranya 2 orang yang berkawan karena Allah, berjumpa karena Allah, dan berpisah karena Allah. Maka perbanyaklah kawan-kawan yang baik yang mendekatkan kita kepada Allah, ya kan, bukan menjauhkan kita daripada Allah. Waktu sembahyang dia ingatkan kita, nah, tidak mau main kawan. Kalau kawan yang bawa main kawan, ya kan, menjudi, itu kawan yang menyesatkan, kawan masukkan ke dalam neraka. Jadi ada namanya syafaat kawan. Ada juga yang ketiga itu adalah syafaat anak yang soleh. Itu yang hadis-hadis yang sering kita baca, syafaat anak yang soleh yang mendoakan kita selalu, ya kan. Kemudian yang paling besar itu adalah syafaatul umma, syafaat kubra, syafaat besar, syafaat Rasulullah SAW. Siapa yang akan mendapatkan syafaat ini? Semua umat Rasulullah yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, asalkan dia beriktikad demikian sebelum mati, maka dia akan mendapatkan syafaat itu. Wahai Rasulullah, wa in zana wa in saraq, sekalipun dia berzina dan mencuri, Rasulullah, wa in zana wa in saraq, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, semua akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tapi tentu berbeda. Ada yang tak punya dosa, langsung tanpa transit dulu ke neraka, ya kan? Langsung dia mendapatkan kamar VIP, disediakan. Tapi kalau banyak pula dosanya daripada amal baiknya, terpaksa dulu di pemutihan, dibersihkan terlebih dulu, kecuali kalau dia bertobat daripada dosanya. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Yang bertobat dari dosanya berapapun banyak, bagaikan orang yang tak punya dosa. Maka kalian datang kepadaku, kata Rasulullah. Ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, fa'ataitu ila arsyihi fazadtu bihi. Aku datang ke arsy, aku sujud lama di bawah arsy kepada Allah. Lama sekali aku sujud di sana dan memuji dengan pujian yang belum pernah dipuji oleh orang sebelum dan sesudahku. Jadi Allah berikan ilham kepada Rasulullah untuk menyebutkan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan kepada Allah dengan pujian yang belum pernah dipuji oleh orang sebelumnya. Mulia kata-katanya, wallahu a'lam bagaimana bentuk kata-katanya. Sehingga aku lama kali bersujud kepada Allah. Setelah itu Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa' tushaffa'. Sekarang Muhammad angkat kepala. Apa yang tak diminta, mintalah. Minta syafaat, mintalah. Minta ampunan, mintalah. Minta surga, mintalah, kata Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Ummati, ummati, ummati. Ya Allah, yang saya takutkan juga umat. Sekarang mereka dalam keadaan haus, ya Allah, butuh hisab yang cepat. Mereka butuh minuman, mereka butuh naungan, ya Allah. Tolonglah beri syafaat kepada mereka. Itulah syafaat Nabi Muhammad SAW yang cahayanya kita butuhkan semenjak dunia ini sampai hari kiamat kelak. Nah gitu. Cahayanya kita butuhkan dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi musibah-musibah kehidupan dunia ini. Kita butuh petunjuk Nabi Muhammad, ya kan? Kita butuh hidayah dan apa-apa yang dibawa dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam menghadapi musibah, akhir-akhir ini banyak musibah menimpa kita. Gununglah yang meletus, air lautlah yang tumpah, macam-macam.
musibah yang terjadi di kampung dan di negara dan di negeri kita. Makanya kata Rasulullah SAW bahwa musibah-musibah yang diberikan itu tak terlepas daripada dua hal. Yang pertama, tujuan musibah itu adalah untuk menguji kualitas iman seorang hamba. Jadi anak kelas 1 untuk naik kelas 2, macam mana caranya diberikan ujian? Tidak boleh langsung naik kelas, mesti diberikan ujian terlebih dahulu. Mampu tak jawab soal ini? Kalau mampu jawab soal, silahkan naik kelas 2. Kelas 2 begitu juga diberikan ujian. Mampu menjawab, mampu. Naik kelas 3, naik kelas 4, naik begitu seterusnya. Jadi ujian itu untuk menaikkan iman seseorang. Ya kan? Semakin kuat iman, semakin banyak ujian. Jangan mengira semakin rajin kita ke masjid semakin tak ada musibah. Malah semakin rajin ibadah boleh jadi semakin kuat musibah dan ujian kepada kita. Semakin tinggi pokok pohon, semakin kuat angin menerpa. Makanya Rasulullah dalam hadis mengatakan, asyaddul bala al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amsal. Yang paling berat itu mendapatkan ujian itu para nabi. Kenapa kira-kira para nabi? Karena iman mereka kuat. Kemudian setelah itu orang soleh. Jadi kalau seandainya mau menjadi orang soleh, harus tahan dengan musibah. Pasti akan diberi musibah. Anaklah yang diambil, istri yang diambil, suami yang diambil, hartalah yang diambil, hasil panen yang kurang, semuanya musibah yang diberikan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan iman. Allah ingin melihat lulus atau tidak. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu sekalian punya berapa istri belum? Punya 2 ya. Yang masyhur ada 2. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan ada 4 istri beliau sebetulnya. Tapi yang masyhur sampai kepada kita itu 2. Pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Jadi Siti Sarah ini dua-duanya ini orang Palestina, orang Syam. Jadi Syam ini adalah negara Palestina, Irak, Yordania, ya kan, Lebanon. Itu namanya Syam. Jadi kalau ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah berkahi Syam kami. Maknanya adalah Palestina, Irak, Lebanon, Yordania, yang tempat terjadi konflik ini. Itu sudah pernah disampaikan Rasulullah bahwa tempat itu akan terjadi gonjang-ganjing dan konflik. Sampai sekarang terjadi gonjang-ganjing dan konflik. Zionis Israel la'natullah alaihim, ya kan, menjajah kaum muslimin di sana, membantai saudara-saudara kita. Nah, tempat itu adalah asli daripada kampung Sarah dan Hajar ini. Hidup harmonislah Nabiullah Ibrahim dengan Siti Sarah ini. Siti Sarah ini sangat cantik jelita, diceritakan beliau sangat cantik jelita, ya kan? Walaupun usia sudah lanjut, beliau masih cantik. Nabi Ibrahim ini bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun, berpuluh tahun beliau berdoa. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itu doa beliau. Ya Allah, berilah hamba anak yang soleh. Sekelas Nabi Ibrahim berdoa seperti itu berpuluh tahun tak diberikan oleh Allah. Mungkin kalau ada kita yang berdoa meminta sehari, seminggu, sebulan atau setahun belum diberi, ya kan? Ingat kisah Nabi Ibrahim. Berpuluh tahun meminta. Ini kita mengingat atau menyebut dari Nabi itu kan enak, apa yang diminta dikasih. Enggak. Semakin kuat, ya kan, iman seseorang semakin kuat pula ujian. Memintalah kepada Allah, ya Allah berikan anak yang soleh. Berpuluh-puluh tahun belum dapatlah lagi, belum dikurniakan surganya. Ini Siti Sarah ini tampaklah Ibrahim ini memenuh, ya kan? Pahamlah Siti Sarah ini, kenapa memenuh? Pahamlah. Kalau macam itu tampaknya bang, menikahlah bang dengan pembantu kita. Dia masih belum punya suami, menikahlah bang. Mudah-mudahan diberikan karunia anak bapak. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tak perlulah deh, ya kan? Kalau itu membuat adik luka tak perlu, biarlah, ya kan, awak berkorban untuk abang, ya kan, asalkan abang bahagia katanya. Luar biasa Siti Sarah. Maka menikahlah dengan Siti Hajar, pembantu sendiri. Menikah dengan beliau belum langsung diberikan anak.
baru beliau diberikan anak itu usia 86 tahun. Ada enggak bapak-bapak yang usia 86 tahun? Pak Haji berapa usia beliau? 80? 90? Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim usia 86 tahun berikan anak. Kabarnya Nabi Ibrahim itu yang paling pertama sunat, ini kan? Beliau sunatnya khitannya di usia 80 tahun. Ya, sunatnya di usia 80 tahun. Betul dah Ustaz, sunatnya Nabi Ibrahim itu dengan kampak. Ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu khitan bil qadum. Qadum itu maknanya kalau dibahasa memang kampak. Tapi para ulama boleh jadi makna qadum itu kampak, boleh jadi nama negeri yang namanya qadum. Jadi Nabi Ibrahim sunat di qadum. Dan boleh jadi itu makna seperti itu. Cuma entah macam mana beliau khitan, ya kan? Tak perlu pula kita pikir dan bayangkan. Yang jelas dikatakan nama hadis riwayat Imam Muslim, beliau dikhitan di usia 80 tahun dan beliau manusia yang pertama dikhitan. Dan melahirkan setelah 6 tahun berikutnya, yaitu 86 tahun, lahirlah anak pertama, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ternyata dengan istri pertama beliau juga melahirkan anak, tapi di usia 99 tahun, hampir genap 100 tahun. Lahirlah yaitu Nabi Ishaq alaihi wassalam. Nabiullah Ibrahim berpuluh tahun berdoa mendapatkan anak, baru diberikan anak. Setelah dikurniakan anak, diberikan ujian lagi. Apa ujiannya? Ibrahim, ya Allah, sekarang kau bawa anak dan istrimu untuk pindah kemana ya Allah? Daerah namanya Bakkah. Dari kota Makkah itu nama awalnya Bakkah. Ya, ke situ dibawalah ke sana. Ternyata di Makkah itu tidak seperti sekarang. Waktu itu tak seperti sekarang. Tak ada orang yang tinggal di sana. Jangankan manusia penduduk, ya kan? Tumbuhan pun tak ada. Dalam doa Nabi Ibrahim mengatakan biwadin ghairi dzi zar'in, di daerah yang tandus yang tak ada tumbuhan. Kalau tak ada tumbuhan berarti tak ada manusia, tak ada penduduk, tak ada penghuni. Maka Nabi Ibrahim terpaksalah meninggalkan di sana. Kenapa harus di sana? Padahal tak ada penduduknya. Ya kan? Bagaimana nanti makan dan minum dan tinggalnya anak beliau berdua ini? Ini adalah hal yang sulit sebetulnya diterka dengan akal, dengan logika. Tapi karena perintah Allah ini jangan dilogika-logikakan, Pak. Ya kan? Jangan dilogikakan perintah Allah. Kenapa Allah melarang makan babi? Karena ada cacing pita dan jangan dilogikakan. Karena Allah melarang sami'na wa ata'na. Kita taat, kita patuh. Kenapa Allah perintahkan sholat subuh 2 rakaat padahal badan sedang segar? Sholat isya 4 rakaat pada badan sedang letih-letih penatnya. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. Maka tingkat keimanan yang paling tinggi itu diantaranya adalah tidak bertanya terhadap perintah Allah. Kenapa dan kenapa? Kalau telah diperintahkan oleh Allah, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Maka para sahabat itu kenapa salah satu iman mereka sangat tinggi, manusia yang terbaik? Salah satunya adalah mereka tak banyak pikir. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, sami'na wa ata'na, baik, kami patuh. Itu para sahabat. Maka terbayang sama kita Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Itu Abu Bakar setelah peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diperjalankan dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke langit. Isra itu artinya perjalanan malam. Jadi kalau bapak-bapak melakukan perjalanan dari sini ke Bangkinang 6 hari, itu namanya Isra. Kemana tadi malam Pak? Ambo Isra. Kemana? Ke Bangkinang. Isra artinya melakukan perjalanan malam. Mi'raj itu artinya tangga, yaitu naik dengan tangga menuju ke langit. Dan itu dilakukan hanya 1/3 malam. Balik lagi ke Masjidil Haram ke Makkah dalam masih malam. Itu diceritakan kepada orang-orang karena beliau membawa perintah sholat, perintah dari Tuhan. Ketika disampaikan kepada orang-orang, semua orang mendustakan. Ini gila engkau Muhammad, tidak masuk logika. Mana pula mungkin? Padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dahulu kalau memakai onta atau kuda itu berhari-hari, bisa seminggu. Sekarang engkau mengaku 1/3 malam, tidak masuk logika. Gila, sampaikan semua orang mengatakan gila.
Maka peristiwa Isra Mi'raj itu salah satu faedahnya adalah untuk memfilter mana yang betul-betul beriman atau mana yang beragama dengan menggunakan logika. Maka datanglah orang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, gak ada apa. Ini ada sahabat engkau mengaku dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa naik ke langit, balik lagi pergi ke Masjidil Haram hanya sepertiga malam. Apakah engkau percaya, Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar? Kata Abu Bakar, kalau seandainya, coba dengarkan kalau boleh. Kalau seandainya yang berkata, yang berucap itu Muhammad, fashhad. Dengarlah, saksikanlah. Yang lebih parah daripada itu, amantu bihi, aku beriman dengannya. Begitu iman beliau. Ya kan? Asalkan Muhammad yang bicara, saya beriman. Macam mana pun, tak masuk logika lah, tak masuk perut, tak masuk apa-apa lah, saya percaya. Maka diberilah gelar as-siddiq, yang membenarkan, ya kan? Maka itulah puncak keimanan, sami'na wa ata'na, taat. Kenapa harus dipindahkan ke tempat bersama Allah? Tak ada, belum bertanya. Datang ke sana, ditinggalkanlah anak sendirian dengan istri, ya kan? Malang dia nasib dua orang ini, masih kecil bayi ini, butuh kasih sayang ayah. Tapi Allah memerintahkan Ibrahim berangkat lagi ke Palestina, berdakwah ke kaumnya Bani Israel. Tinggalkan anak istri di sini, ditinggalkanlah dengan bekal seadanya. Tentu hari berlalu, bekal habis, air minum habis, ya kan? Makanan habis, mencari sumber air lah. Kalau di tempat di tanah yang gersang, biasanya orang mencari sumber air itu cari yang tempat hijau-hijau. Kalau ada di sana rumput-rumput hijau-hijau atau pepohonan, biasanya ada sumber air di situ. Maka Siti Hajar itu berlari-lari lah antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Naiklah ke Bukit Sofa. Biasanya kalau di bukit kan tampaklah di bawah, tak tampak juga. Larilah ke Bukit Marwah lagi. Begitu juga tengok seluruh sisi. Nabi Isa, Nabi Ismail yang dalam keadaan menangis kehausan, ya kan, menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Secara zahir kaki beliau terhentak, secara batinnya ketika itu Allah menurunkan malaikat Jibril. Maka Jibril menghentakkan sayapnya, maka terpancarlah ketika itu air, ya kan? Maka air itu pergi kemana-mana, sehingga Siti Hajar mengatakan berkumpullah. Bahasa Arab berkumpul itu zumma. Maka air itu dinamakan sampai sekarang menjadi air Zam-Zam. Nah, itulah penyebab dinamakan air Zam-Zam. Maka itulah sumber air Zam-Zam pertama, dan sampai sekarang, ya kan, tak akan habis sampai hari kiamat kelak. Bahkan dia salah satu air surga. Maka ditinggallah anak dengan istri dalam usia yang masih kecil ini, dengan istri ditinggallah pergi ke Palestina, pergi berdakwah. Setelah di Palestina, ya kan, pulang merantau, baliklah. Masya Allah, ya kan, hati senang bukan main Nabi Ibrahim ini. Bertahun anak ditinggalkan yang masih kecil dahulu. Jangan ke Nabi Ibrahim kita saja itu luar biasa senangnya jumpa anak. Maka kemana-mana anak ini dibawa, pergi berburu dibawalah anak ini, pergi ke sini dibawalah anak ini. Luar biasa senang bermain. Falamma balagha ma'ahu Sa'd, ketika usianya sudah beranjak remaja sedikit, ternyata datang pula perintah Allah. Apa perintah Allah? Disuruh untuk disembelih pula. Ya Allah, berbagai macam ujian. Bertahun-tahun berdoa belum mendapatkan anak. Setelah mendapatkan anak, diminta untuk ditinggalkan di tempat yang jauh dari keramaian. Setelah datang menjumpai anak dari rantau, disuruh untuk menyembelih. Ujian di atas ujian kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim, karena ini perintah Allah, nanya, ya kan, datanglah panggil anak ini. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ananda, sinilah anak. Ada yang Bapak sampaikan. Ada apa ya? Ya kan? Ayah bermimpi 3 kali. Ayah menyembelih engkau. Kalau mimpi para nabi adalah wahyu. Para nabi itu kalau bermimpi pasti wahyu, perintah dari Allah. Kalau mimpi awak, Pak Ustaz, bukan wahyu.
ya kan? Memimpi malam-malam pokoknya bertemu tuan guru ini, besoknya bertapa. Itu bukan. Mimpi kita bukan wahyu. Mimpi manusia itu macam-macam. Ada mimpi kita itu, ya kan, daripada syaitan, ya kan, mimpi basah itu dari syaitan itu. Atau mimpi-mimpi buruk, atau mimpi itu daripada min nafsi, yaitu karena sering dia menghadiri majelis, mimpinya mimpi dalam majelis. Mimpinya sedang mendengarkan ceramah, mimpinya sedang baca Quran karena dia sering baca Quran, ya kan? Karena dia sering berkebun, mimpinya sedang mendodos. Jadi mimpi itu sesuai dengan keadaan dia. Atau mimpi dari Allah juga ada, ya kan? Memimpi umpamanya berjumpa dengan Nabi Muhammad itu pasti. Tapi tentu tidak mudah. Tak semua orang, ya kan, bermimpi dengan Nabi Muhammad itu pasti. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, pasti itu aku. Tak mungkin syaitan bisa menyerupai aku. Kalau orang lain bisa, datanglah syaitan dalam mimpi itu berbentuk ayah kita, ya kan? Berbentuk ayah kita. Kemudian mengatakan, "Wahai fulan, ya kan, harta yang bapak tinggalkan itu sebetulnya untuk engkau, bukan untuk abang engkau, bukan untuk adik engkau." Bangun tidur dia membapak wahyu, mendapat ilham, bertengkarlah bersama famili dengan adik kakak. Ini tidak betul, ya kan? Tidak betul, karena syaitan boleh jadi bisa menyerupai kita, menyerupai manusia. Gitu. Datanglah dia ke dalam mimpi, itu dari syaitan. Jadi bermimpilah Nabi Ibrahim ini. Bapak bermimpi 3 kali nak. Dalam mimpi bapak melihat bapak menyembelih engkau. Bagaimana menurut engkau? Kata Nabi Ismail ini, ketika itu tentu belum menjadi nabi, masih kecil. Kata beliau, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Ya abati. Abati ini artinya, jadi dalam bahasa Arab itu tingkatan bahasa itu beda-beda gitu. Yang sering kita dengar kan abi. Abi itu bapak juga. Abun, abi, ya kan? Abi itu bapak, bapakku. Abah, abah itu bahasa Arab, ya kan? Abah itu artinya bapak juga, bahasa Arab. Jadi bahasa itu tuh banyak diambil dari bahasa Arab. Abah. Di antaranya yang lebih lembut lagi, abadi. Jadi abadi artinya ayahanda, ayahku yang sayang, ayah kesayanganku. Itu artinya. Jadi beliau sangat santun sekali. Karena dalam Al-Quran dikatakan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri kabar gembira Ibrahim itu dengan anak yang halim. Halim ini santun, penyabar, taat. Jadi ketika dikabarkan itu mengatakan, "Ya abad," panggilan dengan kasih sayang, ya kan? "Oh ayahanda, kalau itu perintah Allah, jangan ayah ragu melaksanakan, cepat laksanakan ayah." Coba lihat kalimat yang keluar, ya kan? Refleksi dari keimanan. Kalau itu memang perintah Allah, ya jangan ayah tunda-tunda, ya laksanakan cepat. Subhanallah, ya kan? Ini perintah untuk dibunuh, bukan perintah mendapatkan hadiah. Laksanakan cepat ayahanda. Maka keduanya bersiap-siaplah pergi ke tempat penyembelihan. Itu daerahnya dekat Mina. Bapak Ibu yang pernah berangkat umroh atau berangkat haji, itu ada tenda-tenda Mina, ya kan? Kemudian ada di jalan sebelah kiri arah utara, dibuatlah tugu. Itu tugu peringatan. Di situ pernah terjadi kisah, ya kan? Momen ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, dibuatlah tugu macam masjid kecil. Maka ketika sampai di sana disaksikan oleh malaikat. Karena malaikat ini asisten para nabi, ya kan? Setiap nabi itu didampingi oleh Jibril. Meninggal nabi, datang pula malaikat ini kepada nabi berikutnya. Disaksikan oleh malaikat Jibril. Datang ke sana membawa parang tajam. Bawa parang tajam, pisau tajam telah diasah luar biasa. Ya kan? Karena kesunahannya ketika menyembelih itu tajamkan pisau. Tajamkan pisau supaya hewan itu tidak kesakitan. Kesakitan lah pastinya, tapi tidak lama kesakitannya. Makanya kata Rasulullah mengatakan wal yurih dzabihatahu, hendaklah seorang ketika menyembelih, ya kan, membuat hewan sembelihannya roha, yaitu dalam keadaan cepat matinya. Wal yuhidda syafratahu, tajamkan pisau. Ditajamkanlah pisau oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah ditajamkan, datang ke sana, dites pisau, ditajam. Pokok pohon putus. Kemudian ketika sampai di sana, keduanya telah berserah diri kepada Allah.
Ya anda, kalau seandainya aku telah meninggal nanti, dimakamkanlah dengan gamis aku ini. Karena Nabi Ismail memakai gamis putih, gamis satu-satunya. Kalau meninggal pakaikan ini juga untuk kafan aku ya. Baik, kata Nabi Ibrahim, ya kan, ayah tak mampu menengok engkau. Maka Nabi Ibrahim sambil menengok ke belakang atau ke samping, tak mampu dia menengok, dia sedang menyembelih anaknya. Ketika akan menyembelih itu bertakbirlah beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian disambut dengan gemuruh takbir malaikat. Makanya dianjurkan ketika menyembelih kita bertakbir. Ketika akan disembelih itu, para pisau yang tajam tadi ketika berjumpa dengan kulit leher Nabi Ismail tumpul. Kenapa tumpul ini? Dicobalah yang lain, tajam putus, dicoba lagi ke lehernya tumpul. Subhanallah, ketika itu Allah berfirman dari belakang, menolehkan Nabi Ibrahim ke belakang. Ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi, engkau telah membenarkan janji dan perintah Allah. Maka luluslah Nabi Ibrahim dari ujian musibah Allah, menjadi kekasih Allah, mendapat titel Khalilullah, kekasih Allah. Allah tak ingin Ibrahim menyembelih anaknya, tidak. Allah ingin Ibrahim menyembelih rasa kecintaan, rasa kepunyaan terhadap yang dia miliki. Kalau memang betul cinta engkau kepada Allah, ya kan, ini tolong sembelih apa yang kau minta selama ini. Ternyata dia laksanakan. Ternyata lulus Nabi Ibrahim, dia lebih cinta kepada Allah dari segala hal yang dia miliki. Begitulah iman, lulusan ujian keimanan. Luluslah Nabi Ibrahim menjadi nabi. Kalau diurutkan 25 nabi itu ada namanya Nabi Ulul Azmi yang 5 orang. Ya kan, Ibrahim, Isa, Musa, Nuh, Nabi Muhammad. Ini nabi yang kesabaran, tingkat kesabaran yang paling tinggi, diberi gelar Nabi Ulul Azmi, yang memiliki tekad kesabaran yang begitu tinggi. Maka subhanallah, luluslah Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Ya kan? Itu salah satu tujuan daripada musibah. Dia ingin meningkatkan iman seseorang, melihat kualitas iman seseorang. Tapi bagi yang beramal, bagi yang memiliki iman, ikut tidak pernah ke masjid, tidak pernah sembahyang, ya kan? Tidak pernah puasa. Kemudian ketika mendapat cobaan, oh ini adalah ujian daripada Allah. Ini tidak pernah sekolah, dapat ujian apa? Ya kan? Jadi ujian itu bagi orang yang sekolah, bagi yang beriman. Maka orang yang beriman pasti diuji oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang kedua, ujian itu faedahnya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Menghapuskan dosa kita. Ya kan? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala adha, ya kan, hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa letih, rasa penyesalan, rasa sakit, rasa gundah gulana, rasa kesedihan, bahkan sampai duri yang menusuk jari jemarinya, melainkan dengan itu Allah hapus dosa-dosanya. Jadi jangan kira ini kenapa orang ini meninggal lama, sakit lama, ya kan? Oh, ternyata Allah azab. Tidak, boleh jadi dengan itu Allah hapus dosanya. Jadi kalau kita sakit sebelum meninggal, husnuzan kepada orang itu salah satu cara Allah menghapuskan dosa hamba-hambanya. Karena kalau kita sakit, malaikat datang mengambil 3 hal dari kita. Diambillah rasa makanan dari kita. Makanya ketika demam itu tidak ada yang bisa masuk, ya kan? Dikasih lontong, tak enak. Dikasihlah rendang, tak enak. Apapun tak sama rasanya semuanya tak enak, karena dicabut rasa makanan itu oleh malaikat. Yang kedua, dicabutlah warna kulitnya. Bahkan ketika sakit itu pucatlah kita, ya kan? Tak macam biasa yang segar bugar. Ketika sakit lepoi bawaannya. Yang ketiga, dicabut juga dosanya. Maka ketika sehat itu Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya oleh mereka, ya Allah, ini rasa makanan telah saya berikan kepada dia, lah mantap rasanya rendang balik.
Ini warna kulitnya telah diberikan lagi, tak pucat lagi. Dosanya bagaimana ya Allah? Apakah dikembalikan atau tetap diambil dosanya? Kata Allah, coba tengok. Ketika sakit dia redha atau tidak? Sabar atau tidak? Ya kan? Atau malah dia mengutuk-utuk? Atau malah dia tak redha, tak suka kepada apa yang diberikan oleh Allah? Oh, redha dia Allah. Tinggalkan dosanya, jangan berikan kepada dia. Ya Allah, dia ngutuk-ngutuk. Dia tak redha ya Allah, limpahkan dan tambahkan dosanya. Oh, begitulah faedah daripada namanya sakit. Karena Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, beliau tidak berikan kita hadiah. Kita kan kalau manusia cinta kepada hamba, berikan hadiah, berikan dia kado, naikkan tingkat dia, naikkan kedudukan dia, berikan dia uang, berikan ini. Allah hendak kalau cinta kepada seorang hamba diberikan ujian. Innallaha idza habba qauman ibtalahum, diberikan ujian. Faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhtu. Yang ridha akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Yang tak ridha juga tak akan ridha Allah kepadanya. Maka salah satu cara kita menghadapi ujian adalah dengan cara kita ridha kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita ridha kemudian dikembalikan kepada Allah, maka subhanallah bahkan Allah ganti dengan yang terbaik. Terakhir Bapak Ibu sekalian, itu ketika Abu Salamah. Jadi ada namanya seorang sahabat Rasulullah namanya Abu Salamah dan punya istri namanya Ummu Salamah. Jadi punya anak Salamah, bapak namanya Abu Salamah, ibunya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini sangat cinta kepada suaminya, tempat bergantung, ya kan, belahan hati, belahan jiwa. Suami tersayang, tercinta, subhanallah, sangat dicintai oleh beliau. Pernah menyampaikan hadis dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, siapa yang dapat musibah kemudian dia istirja. Istirja ini artinya adalah mengembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ada pro fatwa Bapak Ibu yang menyampaikan, kalau kita dapat musibah tidak dibaca inna lillah dong, dibaca bismillah. Tidak betul. Yang betulnya adalah kalau dapat musibah coba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Wa basyirus sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata Nabi, kalau dapat musibah pertama istirja, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif alayya minha khairan. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku, ganti dengan yang terbaik ya Allah. Ganti dengan yang terbaik. Jadi doa ini didapat oleh Ummu Salamah dari suaminya yang langsung disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Abu Salamah meninggal, sedih bukan main Ummu Salamah ini. Tempat bergantung, belahan jiwa, belahan hati meninggal. Sedih bukan main. Dapat musibah beliau, tapi dia tak lupa ternyata ada yang ditinggalkan oleh suaminya dari Rasulullah. Baca doanya, bacalah wirid tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita dah berasal dari Allah. Apa yang dititipkan ke Allah, apa yang dititipkan kepada kita adalah dari Allah. Kalau yang punya ingin mengambil, apa daya kita untuk melarang? Kemudian membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif alayya minha khairan. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini ya Allah, dan ganti yang terbaik. Ini diwiridkan oleh beliau di masa iddah beliau. Setelah habis masa iddah, apa kata Ummu Salamah? Datang Nabi Muhammad kepadaku lalu melamarku dan menjadikan aku istri. Masya Allah, ya kan, berdoa mendapatkan yang lebih baik daripada itu, diberikan manusia yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita keridhaan dalam menghadapi musibah dan Allah angkat derajat iman dan takwa kita. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, kita sampaikan sebelum kita bubar, kita sholat syuruk atau sholat duha secara berjamaah. Rasulullah mengatakan secara berjamaah, secara sendiri-sendiri. Rasulullah mengatakan, man sholal ghadata fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, thumma yaq'ud yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a asy-syams, sampai matahari terbit, thumma shalla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, kana ka ajri hajjatin wa umrah, seperti pahala haji dan umrah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, tammatin tammah, pahalanya sempurna seperti pahala haji umrah, sempurna dan sempurna. Baik itu sholat syuruk atau sholat duha, khilaf ulama.
ya kan, baik 2 rakaat maupun 4 rakaat, ya kan, maka akan mendapatkan pahala haji dan umrah insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita taufik dan hidayah, dan Allah bimbing kita, ya kan, sampai nanti di hari kiamat kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Kesalahan khilaf mohon maaf, kata-kata yang kurang sopan kami mohon maaf. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.